supaya masyarakat kampung situ saling memaafkan, guyub rukun, bisa hidup berdampingan dalam keberagaman. Ghafura itu dari bahasa Arab, ghafura maknane pengampun. Jadi masyarakat situ biar jadi pengampun, pemaaf. Kalau saling memaafkan bisa guyub rukun hidup berdampingan. Ilate wong Jawa ape ngomong ghafura angel, akhirnya diunekno Ghafura. Itu mau bilang syahadatain, artinya syahadat loro, kangelan jadi sekaten. Sampai sekarang masih ada itu budaya sekaten. Nah, orang Islam sing garis keras itu kan ngono langsung dianggap syirik lah, bid'ah lah, macam-macam. Gak dilihat nilainya, gak dilihat rohnya. Halo? Kalimah syahadah angel, kalimah sodoh. Wong ilate wong Jawa. Wahid ini lo karepe alhamdulillahirabbil alamin, tapi karena nggak bisa andulamin, lesannya andulamin tapi atine muji nang Gusti Allah. Nah ini jauh lebih keren, lebih bagus daripada lesannya fasih alhamdulillahirabbil alamin tapi atine bosok. Ada orang yang masih awam, maaf, kepingin belajar Islam, wong dia masih belum kulino jilbaban, kaya kuwi. Urung kulino kok dipaksa piye, wis gak apa-apa sementara ngono-ngono. Gelem melu ngumpul kene wis apik kok, engko suwe-suwe perlahan iso-iso ngalah-ngalahi sing saiki ketoke jilbaban tapi atine endel ngono kuwi. Wonge teko. Wonge nganggo masker kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Halo. Mbah kita dulu kan begitu. Apa ngomong ridho gak iso ya lilo, fardu diwaca perlu, khairun ini dadi kirun, Ramadan dadi ramelan. Mbah kita dulu gitu kok. Lesannya masih kaku. Bon. Nah itu diantara cara pengembangan Islam melalui kesenian, melalui budaya. Makanya saya seneng panitia merangkul semuanya, macam-macam kesenian. Monggo ndak apa-apa, murid niku butuh hiburan, mungkin apa nggih? Yang penting tidak menyimpang dari akidah, tidak melanggar syariah. Perlahan-lahan diisi dengan nilai-nilai agama. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah dalam memberikan contoh itu ideal. Rasulullah dalam memberikan contoh kepada umatnya ideal. Hidupnya Rasulullah itu proporsional. Ya Allah, aku ngomong ini paham apa ora ya wong. Ya kok ngenyek abang, enggak ngenyek, ngece. Ya artinya gini, waktunya ibadah ya ibadah, waktunya kerja ya kerja. Ayo sayang nyaut. Wayahe salat yo salat, wayahe kerja yo kerja. Itu Rasulullah. Waktu untuk Allah, waktu untuk keluarga. Maka Rasulullah membagi waktu malamnya jadi 3. Thuluthun li ahli, sepertiga malam pertama untuk keluarga, untuk istri, untuk anak, untuk kerabat. Mereka juga punya hak atas kita. Wa thuluthun li nafsi, sepertiga malam kedua untuk diri sendiri, untuk mengistirahatkan tubuh. Wa thuluthun li rabbih, sepertiga malam terakhir untuk Tuhannya. Jadi bukan pengen jadi nabi terus waktunya wis kanggo Gusti Allah tok. Enggak. Rasulullah waktu sholat, waktunya kerja. Ketika berbicara soal agama, Rasulullah bicara soal agama. Ketika sahabat-sahabatnya membicarakan soal pekerjaan, Rasulullah juga membicarakan soal pekerjaan. Itu yang diceritakan oleh para sahabat.
Jadi gak kok terus wiridan dikir toh, enggak. Rasulullah mulai kecil juga pekerja keras, masih kecil aja menggembala kambing, buruh menggembala kambing milik orang-orang kaya dengan upah sekian. Remaja dagang, Rasulullah berdagang ulung. Jadi gak bener kalau Islam hanya mengajarkan hablum minallah saja, hablum minan nas juga, bukan cuma akhirat tapi dunia juga. Halo? Kadang-kadang baru jadi ustadz anyaran terus wis gak gelem kerja meng ngandalke dzikir donga, akhirnya malah toma. Jadi iki di rumah nopo ora ya? Makanya saya sering sampaikan gini, tasbih penting. Ayo jawab, tasbih penting. Tas kresek penting. Muter tasbih penting. Muter kardus penting. Lah ini panitia nanti insya Allah akan muter kardus sebentar lagi, bukan lagi nih, untuk nyewa musola, nyewa gedung yang dijadikan musola. Dan saya berharap, saya berdoa mudah-mudahan ke depan banyak lagi masjid-masjid, musola-musola yang tersebar di Taiwan ini. Bukan hanya nyewa, tapi betul-betul bisa dibeli menjadi milik kita. Nah itu kalau hanya sekedar muter tasbih, nggak jadi. Wajib muter kardus, betul? Ya misalnya pengurus musola, ya rusak, wahai Allah sang pemberi rizki, terus kerotok duit mudun teko langit. Sorry, di langit gak ada percetakan duit, gak ada. Ya muter kardus ya penting. Ngitung tasbih penting, ngitung gajian penting. Loh, eleng omah. Loh, iman itu cabangnya akeh. Bid'un wasituna syubah, lebih dari 60 cabang. Ada yang mengatakan 63, ada yang mengatakan 67. A'laha la ilaha illallah. Oke, urusan sama Allah. Wa ausatuha ikramud dhaif, memuliakan tamu. Ini urusan dengan manusia, memuliakan tamu. Jadi iman bukan hanya istighfar, tasbih, tapi iman berkaitan dengan suguhan, memuliakan tamu. Islam bukan hanya tasbih, agama bukan hanya tasbih, tapi agama juga suguh tamu. Jadi agama bukan hanya berurusan dengan tasbih, tapi agama juga berurusan dengan toples. Iya isine. Lungke surat Waqiah. Jawab, surat Waqiah. Surat Tanah. Masya Allah. Loh nanti orang cuman illallah, tapi duwe utang orang nyaur. Ada apa enggak? Ada. Wongnya rontok lemu. Itu dikira tidak diterima, gitu loh. Makanya kalau kita belajar cabang-cabangnya iman, tadi saya sampaikan, ya hablum minallah, ya hablum minan nas, ya urusan sama Allah, ya urusan dengan sesama manusia, gitu. Iman bukan hanya la ilaha illallah, tapi iman juga memuliakan tamu, baik dengan sesama manusia. Itu yang saya maksudkan. Sehingga coba ada satu hadis sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tolong ditirukan sama-sama, mudah-mudahan berkah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama.
akan disayang oleh yang maha penyayang, maka sayangilah penghuni bumi, kau akan disayang oleh penghuni langit. Ini artinya begini, kebaikan dengan Allah itu disandarkan kepada kebaikan dengan sesama manusia. Kalau kau ingin disayang sama Allah, sayangilah sesama manusia. Untuk mendapatkan kasih sayang Allah, itu diantara caranya kita harus menyayangi sesama manusia. Saya sering sampaikan, banyak urusan yang sangat Allah sekali, tapi ternyata kalau terjadi kendala, itu solusinya diserahkan kepada hal yang sangat manusia sekali. Para jamaah, puasa itu urusan dengan Allah, betul? Gak ada yang tahu saudara puasa apa enggak, itu enggak ada yang tahu kecuali saudara sendiri dengan Allah. Puasa itu ibadah yang sangat privasi, urusan kita dengan Allah. Sampai pahalanya aja enggak ada yang tahu kecuali Allah. Nabi aja enggak tahu pahalanya puasa, malaikat juga enggak tahu pahalanya puasa. As-shaumu li wa ana ajibihi. Puasa itu untukku, aku yang membalasnya, aku yang memberi pahala. Malaikat nggak tahu apa dan berapa pahalanya, para nabi juga nggak tahu apa dan berapa pahalanya. Ini urusan antara kita dengan Allah. Tapi sekarang misalnya ada orang yang udah sepuh, udah tua, nggak kuat menjalankan ibadah puasa. Loh, ini solusinya, tebusannya bukan zikir, bukan doa, bukan istighosah, tapi bayar fidyah. Fidyah berarti beras dimasak, dimakan manusia. Loh, urusan puasa itu dengan Allah. Tapi kalau ada orang yang tidak mampu karena sepuh, karena sakit yang sudah tidak bisa diharapkan sembuhnya, itu tebusannya nggak disuruh zikir, doa, istighosah, enggak, tapi fidyah. Mudah-mudahan bisa difahami. Haji itu juga urusan dengan Allah, umrah urusan dengan Allah. Tapi kalau misalnya ada orang haji, ada orang umrah, dia ketika ihram melakukan salah satu pelanggaran ihram, tebusannya bukan puasa, bukan zikir, bukan tirakat, bukan khataman Quran, tapi tebusannya bayar dam. Dam itu nyembelih kambing, dagingnya dimasak, dimakan manusia. Jadi hal yang sangat berhubungan dengan Allah, kalau terjadi masalah, kalau terjadi kendala, itu solusinya diserahkan kepada hal yang manfaatnya kembali kepada manusia. Ini kalau saya sering sampaikan, sinergitas antara langit dengan bumi. Betapa Islam bukan hanya agama ketuhanan, tapi Islam juga adalah agama kemanusiaan. Bareng. Nah, bukan hanya disuruh apik dalam hubungan dengan Allah saja, tapi juga menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Para jamaah yang sangat saya hormati rahimakumullah, kita ini ya, ini Masya Allah. Saya beberapa kali ke Taiwan, ada yang nanya udah berapa kali, saya nggak ngitung udah berapa kali. Kemarin sempat ada sedikit kendala, alhamdulillah bisa teratasi. Ya, sekaligus ini saran ya untuk teman-teman yang ngundang dari Indonesia
Indonesia. Jadi kemarin itu alhamdulillah visa lancar, cuman ada sedikit kendala. Saya udah check in di bandara, ternyata visanya Bima itu expired. Jadi udah tanggal expirednya tanggal 10 Februari. Dan sekarang udah tanggal 20. Iya kemarin. Tapi alhamdulillah tikus lagi langsung bisa selesai. Alhamdulillah. Ini ya atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, untuk kesekian kalinya saya kembali bisa silaturahim ke teman-teman, dan ini kita menghadapi bulan puasa sebentar lagi. Kita berada di bulan Sya'ban. Kalau orang-orang dulu menyebutnya bulan Ruah, ini bulan persiapan untuk menyambut kedatangan tamu agung, menyambut kedatangan tamu mulia, bulan suci Ramadan. Nah, apalagi tinggal 5 hari lagi. Gini, Ramadan itu adalah bulan yang menjadi sarana Allah akan mengangkat derajat kita setinggi-tingginya. Amin. Sampai pada tingkatan derajat takwa. Kan derajat manusia di sisi Allah itu ada 5 tingkatan. Paling rendah Islam, tingkatan paling bawah itu. Kemudian tingkat di atasnya lagi iman, kemudian tingkat di atasnya lagi ihsan, kemudian tingkat di atasnya lagi ikhlas, dan tingkatan tertinggi adalah takwa. Nah, orang-orang bertakwa ini yang disediakan surga untuknya. Coba kalau kita baca Al-Quran, setiap ada pembahasan tentang surga, itu nanti endingnya u'iddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Halo? Dilanjut apa enggak ini? Jadi ternyata enggak cukup lil muslimin, bukan untuk orang-orang yang asal Islam saja, tapi u'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa ini yang kelak di akhirat akan disambut dengan gegap gempita seperti sang juara menuju ke surga. Dalam sebuah ayat, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang bertakwa digiring menuju surga berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi disambut dengan gegap gempita, dibukakan pintu surga untuk mereka. Silahkan, selamat datang, selamat berbahagia, silahkan masuk surga, nikmatilah keindahan kebahagiaan di dalamnya selama-lamanya. Ini orang-orang yang bertakwa. Dan sekali lagi, untuk menggapai tingkatan takwa itu banyak cara, dan nggak harus muter tasbih tok. Kerja juga bagian dari untuk menuju takwa. Halo? Di antara syarat masuk surga itu harus bersih dari dosa, betul? Karena penyebab orang dimasukkan neraka itu adalah dosa. Nah, pembersih dosa itu banyak, malah ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni oleh apapun kecuali bekerja keras. Inna minad dzunuban la yukaffiruha illa sa'yu fil iyad. Ada beberapa dosa yang dosa itu tidak bisa diampuni dengan istighfar, tidak bisa terampuni dengan sujud, tidak bisa
bisa diampuni dengan puasa, tapi dosa itu bisa diampuni Allah dengan bekerja keras cari nafkah untuk keluarga. Tapi muaranya nanti tetap tujuannya adalah untuk menjalankan takwa. Mungkin ini hadisnya udah familiar banget, sering diceritakan. Selesai sholat jamaah, Rasulullah dengan para sahabat zikir, doa, kemudian para sahabat bersalaman kepada Rasulullah, musafahah. Ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada Sayyidina Umar bin Khattab, ada Sayyidina Utsman bin Affan, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat utama, akabirus sahabat, pembesar-pembesar sahabat. Tiba-tiba, mohon maaf, ada orang yang tidak ngeromesi. Apa tidak ngeromesi itu? Nah, tidak memper, tidak begitu ngeromesi dan tidak memper. Ketika musafahah jabat tangan Rasulullah, ini dipegang lama sama Rasulullah. Bahkan ada kejadian luar biasa, tangan orang ini dicium sama Rasulullah. Sahabat-sahabat yang lain heran, ini siapa ini? Masa wali? Kalau wali kok yo orang memper, tapi kok diperlakukan istimewa oleh Rasulullah. Diperlakukan istimewanya gimana? Begitu jabat tangan dengan Rasulullah, dipegang lama, kemudian dicium tangan itu sama Rasulullah, dan Rasulullah bersabda, hadhihi yadu ahlil jannah. Ini adalah tangannya ahli surga. Tangan yang aku pegang ini ahli surga. Ini sahabat-sahabat yang lain pada heran, apa keistimewaannya orang itu? Ya malah nuwun sewu, ada rasa cemburu di hati sahabat-sahabat yang utama. Kata Abu Bakar Siddiq, ya harusnya tangan aku yang lebih layak dicium. Aku jelek-jelek gini kan mertuanya Rasulullah. Putrinya Abu Bakar Siddiq, Sayyidah Aisyah, dinikah sama Rasulullah. Pantas dong kalau misalnya aku tangannya dicium, kan aku mertuanya. Umar bin Khattab juga begitu, aku juga mertuanya. Anakku Hafsah dinikah sama Rasulullah. Akhirnya ada yang memberanikan diri. Ya Rasulullah, Mu'adz bin Jabal ini yang nanya, siapa orang tadi? Nabi tersenyum. Yang mana? Itu tadi loh, orang yang tangannya jenengan pegang, kemudian jenengan cium tangannya. Oh itu. Tahu nggak kalian kenapa tangan orang itu tak pegang lama kemudian tak cium? Begitu aku pegang tangan orang itu, ternyata tangannya kapalan. Tangannya kasar. Loh, apa hubungannya tangan kapalan, tangan kasar dengan kau istimewakan dicium tangannya? Terus engkau mengatakan ini adalah tangan ahli surga. Kata Rasulullah, orang ini tangannya sampai kasar, kapalan kayak gini karena dia kerja keras untuk menafkahi keluarganya, tapi dia tidak meninggalkan kewajibannya. Walaupun dia kerja keras, dia nggak meninggalkan sholatnya. Dari sini bisa difahami? Dari sini bisa difahami? Maka berbahagialah kalian yang tangannya kapalan. Nanti bisa masuk surga numpak kapal. Loh, gini loh maksudnya, gini loh. Gini, betapa Rasulullah sangat menghargai pekerja keras. Sampai Nabi mengatakan ada dosa-dosa yang tidak bisa terampuni dengan istighfar, dengan sujud, dengan puasa, tapi dosa itu bisa diampuni dengan bekerja keras untuk menafkahi keluarga, tapi tetap tidak meninggalkan kewajiban. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti